wes ganteng. Uhui. Tonton videonya sampai habis. Jangan di skip-skip ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat, dewan guru, kepala sekolah, juga anak-anakku, adik-adikku? Kabar di sana sehat? Mudah-mudahan teman-teman, dewan guru dan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang literasi numerasi dalam perspektif Merdeka Belajar. Agendanya adalah yang pertama silaturahmi, yang kedua literasi numerasi dalam perspektif Merdeka Belajar, yang ketiga apa itu literasi, dan yang keempat apa itu numerasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa teman-teman semua untuk share video ini, like, dan subscribe. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan tinggalkan pada kolom komentar. Mari kita lanjut ke materi. Ujian nasional atau asesmen nasional, memotret atau menguji, menilai atau mengevaluasi. Nah, kita sama-sama lihat ujian nasional atau asesmen nasional. Pusing deh. Oke. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yang pertama adalah ujian sekolah berstandar nasional USBN. Yang kedua, ujian nasional atau UN. Yang ketiga, itu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat adalah peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB zonasi. Ini adalah pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar. Nah, pandangan BSNP tentang asesmen nasional, apa sih itu BSNP? BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, menurut BSNP, sesuai dengan peraturan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57, 58, dan 59, asesmen nasional perlu diletakkan dalam kerangka keseluruhan sistem evaluasi pendidikan. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 57 ayat 1. Asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Udah pada tahukah? Menurut kalian apa? Ini dia. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Informasi yang diperoleh dari asesmen nasional diharapkan digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Ini adalah tujuan asesmen nasional. Lalu, apa bedanya ujian nasional dengan asesmen nasional? Ujian nasional ada 4 indikator. Yang pertama, menilai hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang. Kemudian yang kedua, mengukur capaian individual peserta didik. Yang ketiga, seluruh peserta didik kelas 9 dan kelas 12. Yang keempat, laporan individual peserta
atau SHUN, Surat Hasil Ujian Nasional. Jadi, ujian nasional hanya akan dilaksanakan untuk tingkat SMP dan SMA kelas 9 dan 12. Artinya, di sekolah dasar sudah tidak ada lagi ujian nasional. Namun, di lapangan masih ada beberapa sekolah yang menyelenggarakan ujian sekolah. Kembali lagi kepada kebijakan Dinas Pendidikan ataupun kebijakan dari sekolah tersebut. Kemudian, asesmen nasional yang pertama mengevaluasi kualitas pendidikan. Yang kedua, memotret input, proses, dan hasil belajar pada satuan pendidikan. Yang ketiga, peserta meliputi siswa yang menjadi sampel kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kelas 5 SD, kelas 8 SMP, kelas 11 untuk tingkatan SMA dan SMK. Siapa lagi yang menjadi peserta asesmen nasional? Itu guru dan juga kepala sekolah. Kurangnya pemahaman kita saat ini bahwa yang melaksanakan asesmen nasional itu hanya untuk kelas 5. Ternyata yang melaksanakan asesmen nasional itu kita juga, guru dan juga kepala sekolah. Nah, yang terakhir adalah laporan satuan pendidikan. Itulah bedanya antara ujian nasional dan juga asesmen nasional. Apa saja sih yang diukur dalam asesmen nasional? Oke. Asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu untuk mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi, bersifat esensial, berkelanjutan lintas kelas, lintas jenjang siswa. Lalu, apa saja sih yang ada di dalam AKM? Itu ada survei karakter. Apa survei karakter? Mengukur hasil belajar non-kognitif yang mengacu pada profil pelajar Pancasila siswa. Lalu apa lagi? Survei lingkungan belajar. Apa? Menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran untuk siswa, guru, dan juga kepala sekolah. Mengapa asesmen nasional? Yang pertama, asesmen nasional mengukur kompetensi mendasar, general capabilities, yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Yang kedua, berfokus mengukur pada kemampuan siswa untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan. Yang ketiga, menggeser fokus dari keluasan pengetahuan menuju ke dalam kompetensi. Apa sih visi Kemdikbud? Yaitu mewujudkan profil belajar Pancasila. Apa saja isi dari belajar Pancasila itu? Siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah berkebinekaan global. Itu adalah tujuan dari Kemdikbud, menjadikan siswa pelajar Pancasila. Oke, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Profil pelajar Pancasila. Visi dan misi, lalu berurut pada visi dan misi sekolah. Lalu berurut lagi kepada kegiatan pembelajaran,
yang bilangnya ada RPP yang berisi kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan yang mencakup pada kecakapan hidup. Per September 2020, generasi Z mendominasi sebanyak 27,94% dari total penduduk di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Ini adalah data hasil sensus penduduk pada tahun 2020. Jumlah penduduk Indonesia hasil SP 2020 per September 2020 yaitu 270,20 juta jiwa. Bertambah dari 32,56 juta jiwa dibandingkan SP sensus penduduk pada tahun 2010. Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 itu mencapai 1,25%, melambat dibandingkan periode tahun 2000 sampai 2010 yang sebesar 1,49%. Oke, penduduk usia produktif, yaitu penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun, itu berjumlah 70,72%. Indonesia masih dalam masa bonus demografi. Kemudian persentase penduduk lansia 9,78%. Itu naik dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 7,59%. Nah, rasio jenis kelamin terdapat 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Komposisi penduduk Indonesia 1,87% itu pre-boomer, lahir sebelum tahun 1945. Perkiraan usia sekarang lebih dari 75 tahun. Nah, 10,88% plus generasi Z, lahir pada tahun 2013 dan seterusnya. Perkiraan usia itu sekarang sampai dengan 7 tahun. Kemudian generasi Z itu 27,94%, lahir tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Perkiraan usia 8 sampai 23 tahun. 25,87% milenial, lahir tahun 1981 sampai 1996. Perkiraan usianya sekarang itu 24 sampai 39 tahun. Kemudian 21,88% generasi X, lahir tahun 1965 sampai 1980. Perkiraan usia sekarang 40 sampai 55 tahun. Dan yang terakhir, baby boomer 11,56% yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Perkiraan usia sekarang 56 sampai 74 tahun. Nah, generasi Z yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012 disebut juga E-generation, generasi net atau generasi internet. Usia-usia yang sekarang berusia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, itu lebih sering berinteraksi di internet, di dunia maya.
mengenal teknologi sejak kecil dan akrab dengan gadget. Nah, karakter generasi Z, yang pertama itu fasih teknologi. Yang kedua, ekspresif, tepat, dan mampu. Yang ketiga itu praktis. Mereka itu maunya yang praktis aja. Nah, yang keempat, multitasking atau multitasker, atau juga keterampilan dalam mengerjakan aktivitas pada waktu yang bersamaan. Yang kelima, fast switcher, cepat berpindah dari satu pikiran atau pekerjaan ke pikiran atau pekerjaan lainnya. Jadi, dia masih punya pemikiran-pemikiran yang labil. Soft skill untuk generasi Z, yang pertama membuat keputusan dan mencari solusi. Yang kedua berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga komunikasi dan kolaborasi. Yang keempat inovatif. Dan yang kelima beretika. Lalu generasi Alpha di era digital. Persiapan bagi generasi Alpha untuk menghadapi era digital. Pas Gen Z atau generasi Alpha lahir pada tahun 2013 sampai kini. Ini ada pada usia-usia sekolah dasar. 7 tahun sampai 12 tahun. Disebut juga generasi Glass karena menghabiskan waktu lebih banyak di depan layar gadget. Kenapa? Anak kita bangun, yang dilihat itu bukan jam di dinding, tapi dia itu mencari gadget. Lihat ada notif SMS, notif telepon, atau notif lainnya. Teknologi canggih sudah ada bahkan sebelum mereka lahir. Teknologi adalah bagian dari gaya hidup, bukan hanya pelengkap. Nah, karakteristik dari generasi Alpha yaitu yang pertama fasih terhadap teknologi, yang kedua cerdas dan kritis, yang ketiga mudah beradaptasi, yang keempat suka kebebasan, yang kelima berwawasan luas. Lalu soft skill untuk generasi Alpha, yang pertama membuat keputusan dan mencari solusi, yang kedua eksplorasi dan kreativitas. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi. Yang keempat, berpikir kritis. Dan yang kelima, mereka punya empati. Nah, apa sih asesmen diagnostik? Pengertian asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik, sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719-P-2020. Lalu mengapa asesmen diagnostik itu diperlukan? Karena asesmen diagnostik digunakan oleh guru untuk memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat. Untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, siapa saja yang agak paham, dan siapa saja yang belum paham. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan. Asesmen diagnostik dilaksanakan pada pembelajaran dalam kondisi normal maupun pembelajaran dalam kondisi khusus. Seperti sekarang, di kondisi pandemi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan agar kita selalu dapat mengemban tugas, memberikan pelayanan terhadap para peserta didik, orang tua dengan baik
Semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka dengan peserta didik. Oke, kita lanjut. Lalu, apa sih asesmen non-kognitif? Yaitu asesmen yang digunakan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional anak. Asesmen kognitif yaitu asesmen diagnostik yang dapat dilaksanakan secara rutin pada awal ketika guru akan memperkenalkan sebuah topik pembelajaran baru, pada akhir ketika guru sudah selesai menjelaskan dan membahas sebuah topik, dan waktu yang lain selama semester, setiap 2 minggu, setiap bulan, setiap triwulan, dan juga setiap semester. Persiapan apa saja sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama, persiapan mencakup 3 langkah. Membuat rencana pelaksanaan, membuat RPP. Kemudian, mengidentifikasi materi asesmen. Lalu, menyusun 10 soal sederhana. Lalu kita naik ke pelaksanaan. Berikan soal asesmen tersebut untuk semua siswa di kelas, baik secara tatap muka ataupun belajar dari rumah. Setelah itu berjalan, maka diagnosis dan tindak lanjut. Tahap ini mencakup 4 langkah. Lakukan pengolahan bagi siswa yang menjadi 3 kelompok. Bagi siswa menjadi 3 kelompok. Lakukan penilaian, ulangi proses yang sama. Disediakan pilihan profil belajar. Asesmen dilakukan dengan berbagai cara. Siswa bekerja sama dengan guru untuk mencapai tujuan. Waktu fleksibel berdasarkan kesiapan siswa. Kemudian penugasan multi opsi. Dan pembelajaran didasarkan pada kesiapan, minat, dan juga profil siswa. Oke, jadi itu pembahasan kita kali ini tentang literasi dan numerasi, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.